Ini ada apa nih? Ngelewat terus nih. Berita tentang polisi Bareskrim akan memanggil Roy Suryo, akan memeriksa Roy Suryo terkait dugaan sebarkan hoax, fitnah, provokasi. Apalagi ini si segala ahli ini. Dulu ketika urusan ijazah, ini ahli ijazah si Roy Suryo. Ketika urusan mikrofon, Gibran di debat, ahli mikrofon. Nah sekarang si rekap, ahli IT. Ini memang nih keahliannya luar biasa si Roy ini ya. Coba kita baca saudara beritanya terkait apa ini. Dari Kompas nih. Bareskrim akan periksa Roy Suryo terkait dugaan sebarkan hoax. Kena lagi nih si Roy. Tidak pernah belajar dari pengalaman stupa ya. Aduh. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri akan melayangkan panggilan klarifikasi kepada ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Wadaw. Diketahui ada 2 laporan polisi yang masuk di Bareskrim dengan terlapor Roy Suryo terkait persoalan yang sama, yakni unggahan di akun media sosialnya yang diduga mengandung ujaran kebencian dan hoax. Si Roy ini, aduh. Memang ini orang ya. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dalam rangka undangan klarifikasi terhadap saudara RS. Roy Suryo disingkat jadi RS, rumah sakit. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Kemudian, namun Brigjen Trunoyodo ya, namun Trunoyodo belum mengetahui jadwalnya. Menurut dia, waktu klarifikasi adalah kewenangan penyidik. Dia hanya memastikan perkara kasus ini masih berproses. Secara progres tentu penyidik yang memiliki timeline dan kami menyampaikan di sini bahwa prosesnya masih terus berkesinambungan atau secara simultan berlanjut. Masih baru kemarin si Egy Sujana dipanggil. Sekarang giliran si Roy Suryo. Dalam kasus ini menurut Trunoyodo, penyidik juga sudah mengambil keterangan ahli dan juga saksi. Bareskrim Polri telah meminta keterangan kepada saksi dan kemudian ahli terkait kasus tersebut, kata dia. Kemudian adapun 2 laporan polisi terhadap Roy Suryo didaftarkan pada 2 Januari 2024 dengan Januari dulu ya dilaporkannya saudara. Terkait apa nih? Kita coba lanjut nih. Roy Suryo dilaporkan terkait cuitan akun @krmt Roy Suryo 1 yang dianggap mengandung unsur hoax. Apa ini nih? Laporan ke Roy Suryo terkait pernyataan tentang 3 jenis mikrofon yang digunakan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat kedua pemilihan presiden Pilpres 2024 pada 22 Desember 2023. Urusan mikrofon nih belum selesai. Laporannya udah Januari dulu. Tapi memang mesti dikelarkan. Mesti diselesaikan. Bahaya loh. Ya, ucapan Roy Suryo yang mengatakan bahwa KPU tidak adil, bahwa Gibran memakai mikrofon 3, itu berbahaya, mendelegitimasi hasil perdebatan dan pada akhirnya mendelegitimasi kepercayaan publik kepada KPU.
Berbahaya nggak berbahaya? Efeknya bukan 1-2 hari. Efeknya sampai usai pelantikan sah presiden baru, bos. Itu efeknya. Bahkan mungkin bisa lebih. Karena gara-gara pernyataan si Roy Suryo, seolah menganggap bahwa KPU nggak adil, KPU berpihak, dan lain sebagainya. Padahal nggak ada tuh cawapres yang lain juga yang protes urusan mikrofonnya. Satu kali lagi, memang ini harus diselesaikan. Fitnah keji Roy Suryo ini. Biar jadi pelajaran. Biar mulutnya nggak asal bacot, bos. Ya, biar segala ahlinya itu dibatalkan. Terlalu banyak ahlinya si Roy Suryo. Urusan ijazah, ahli ijazah. Urusan foto wisuda, ahli foto pula dia. Batalkan satu persatu itu. Sekolah di mana sih si Roy Suryo bisa menjadi banyak segala ahli gitu? Ahlinya ahli. Urusan mikrofon aja dia bahas, gila. Ahli mikrofon, batalkan itu. Nggak bisa sembarangan berbicara kayak gitu di ruang publik yang sangat sensitif isunya, apalagi yang sekarang urusan IT, ahli IT pula. Saya yakin suatu hari nanti akan dibatalkan juga bahwa dia sebagai ahli IT. Ahli ijazah udah dibatalkan, ahli mikrofon mau dibatalkan. Nanti kalau kemudian pada akhirnya tidak ada perbedaan antara mic cawapres nomor urut 1 dan nomor urut 3, maka batal pula tuh ahli mikrofon si Roy Suryo. Jadi sekarang ahli IT, gila, sudah merangkap lagi menjadi ahli IT. Laporan ke Roy Suryo terkait pernyataan tentang 3 jenis mikrofon yang digunakan calon wakil presiden nomor 2 Gibran Raka Buming Raka. Oke, udah. Roy diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 KUHP dan atau pasal 15 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Lengkap ya. Sebelumnya pada 22 Desember 2023, Roy Suryo menulis sebuah cuitan dalam akun X miliknya terkait pelaksanaan debat kedua Pilpres yang merupakan debat perdana cawapres di JCC. Menurut Roy, ada sejumlah kejanggalan dalam debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Dan itu serius loh, dibahas sampai satu tema itu, urusan mikrofon, dibahas di TV One itu, sampai si Roy itu mempraktekkan, dia ngambil orang, ngambil mahasiswa, dia terangkan satu-satu mikrofon, dia terangkan satu-satu fungsi mikrofon, dan mengarah kepada seolah Gibran ketika debat lancar pertama ya, itu ada yang membisiki, padahal di debat kedua juga sama, Gibran lancar gitu loh. Mic-nya adil, kelihatan. Jadi memang mulutnya ini mesti dikasih pelajaran si Roy Suryo itu. Terlalu sembarangan menyimpulkan sesuatu ya, apalagi sangat tendensi dan membuat huru-hara itu. Satu kali lagi bahaya, mendelegitimasi kepercayaan publik kepada KPU bukan hanya hari ini, tetapi sampai pelantikan presiden yang baru, bahkan mungkin sampai bulan-bulan, tahun-tahun setelah pelantikan presiden. Terngiang-ngiang, wah ini prosesnya ABCD, KPU-nya nggak adil. Argumentasinya mana? Roy Suryo. Kenapa? Apa dengan Roy Suryo? Ngomong apa Roy Suryo? Gue dulu juga ketika debat mic-nya nggak adil. Itu loh bahayanya tuh. Gitu ya, intinya urusan mikrofon Gibran. Ya, si Roy Suryo dengan memakai teorinya, urusan mic ini fungsinya apa, mic ini fungsinya apa, mic ini fungsinya apa. Oh, mic ini ternyata ada alat headsetnya dan lain sebagainya. Itu Roy Suryo itu berbahaya. Satu kali lagi, efeknya bukan saat ini, bukan 1-2 hari ke depan, bisa jadi tahunan ke depan. Makanya harus dijelaskan nih, tuduhan ini berdasar atau tidak, hoax atau tidak, disandarkan pada fakta atau tidak ya.
atau hanya sengaja memprovokasi aja. Ini berbahaya saudara, membuat gaduh. Dan kita akan lihat pembuktian Roy Suryo bahwa Maikripan, bahwa Gibran curang, bahwa KPU nggak adil di pengadilan. Rasain lu. Mulut itu dijaga Roy, Anda punya mulut itu dijaga, makanya jangan seenak udel Anda. Dan satu lagi, copot keahlian itu tuh, fokuskan satu. Anda itu sebetulnya ahli dalam apa sih? Ahli telematika, ahli IT, ahli ijazah, atau ahli mikrofon. Putuskan satu biar fokus. Jangan semuanya diambil. Urusan ijazah ahli ijazah, urusan mikrofon ahli mikrofon, sekarang urusan sirekap jadi ahli IT, semuanya menjadi ahli. Fokuskan satu Roy, dan sudah dibatalkan satu persatu kelemahan ahli Roy Suryo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.